Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel, di channel Iva Kreatif. Nah, kali ini aku akan menghadiri pelatihan branding school yang berbasis teknologi dan informatika. Yuk guys, bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus ya di channel aku. Hidup bagi DKI. Hidup. Bagi DKI. Jaya. Hidup DKI. Yes, yes, yes. Semangatnya. Jadi kita itu sama ya, sama-sama guru. Beda siswanya aja. Saya S1-nya juga FKIP. FKIP jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Itu kan generasi alpha ya, yang sampai terus wajahnya senyum. Nah, senyum tertawa boleh. Nah, ya. Terus tangannya digerak-gerakkan seperti ini. Dadah. Boleh sambil ngomong, sambil nyanyi. Halo, Sambil guys. senyum boleh terus. Halo guys. Kalau enggak maskernya dibuka enggak apa-apa aja. Kalau sudah aman. Ya. Dan terus lebih bagus lagi kalau kita sambil melihat ke atas. Di video Pak Didi semangat. Awas. Di video Pak Didi semangat. Orangnya Pak Didi semangat. Halo. Ini kira-kira kalau di rumah itu dilakukan sekitar 5 menit sekuatnya. Itu Oh, perlu ya Allah. dilatih ya Ibu. Lamanya itu perlu dilatih. Ya, sininya. Sininya. Seneng ya Perlu Yesus. dilatih. Ini digunakan untuk para pasien yang depresi. Ada gini, jadi bukan artinya kita ini depresi dah, tapi kita ini kan banyak ketegangan ya. Kita ini banyak ketegangan di dalam tubuh. Anak-anak Ya aja kayak gitu. pekerjaan, Capek ya loh gini. urusan rumah, Pasti. ya wes macam-macam lah. Mungkin urusan keluarga besar, tidak habis-habis gitu ya. Aku SD. Nah, itu kita simpan karena mungkin kita jarang olahraga. Kemudian makan makanan berminyak, micin. Ya. Nah, gerakan tadi itu membantu tubuh kita melepas stres. Semakin lama semakin baik, tapi memang harus dilatih. Pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Dengan begitu, kita akan lebih mudah bahagia. Lah saya kalau punya uang 10 juta itu lebih bahagia Bu. Ya iyalah Bu, 10 juta. Tapi yang benar itu malah bahagia dulu. Baru rezeki itu akan datang, mendatangkan rezeki insya Allah. Kadang-kadang hidup kita ini kalau dipikir dengan kita ini kan makhluk yang selalu berpikir rasional ya. Pengeluaran 6 juta, gaji 2 juta, sisanya dari mana? Tapi alhamdulillah loh ya. Betul. Gusti Allah itu kan maha kaya, ada saja. Nah itu yang disebut keberkahan. Tuh. Jadi semangat untuk ibu-ibu semuanya, untuk kita semua. Ibu-ibu ini harus, ibu-ibu guru ini harus ikut pelatihan. Saya itu juga ikut pelatihan ini awalnya. Kira-kira awal tahun 2022. Dasarnya mungkin sudah punya, tapi kemudian diperdalam. Setelah itu kemudian menjadi instruktur. Nah, ibu-ibu nanti juga bisa menularkan ilmunya kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi ini adalah sebenarnya ini adalah bagian dari literasi digital. Bagaimana ibu-ibu guru menggunakan internet dan teknologi, perkembangan teknologi itu untuk hal yang produktif. Tapi tujuannya kali ini adalah branding school.
Nah, saya mau mulai dulu dari ini. Saat kita tidak ada. Jadi misalnya teman kita gibahin kita, tapi kalau ngomong itu banyak ininya loh, itu brand. Nah, kemudian digabungkan dengan digital. Sebenarnya setiap sekolah ibu-ibu ini sudah punya brand. Nah, digabungkan dengan digital, maka yang diharapkan adalah bagaimana ibu-ibu guru melakukan tadi melalui media sosial, melalui internet. Gak hanya media sosial sih, website juga boleh. Nah, Bu, tapi saya ini di sekolah bukan yang pegang media sosial. Pertama, apakah semua sekolahnya sudah punya media sosial official? Belum. Berarti ibu bisa berkreasi membuatkan. Biasanya loh ya, ini kalau di tempat saya, yang usul itu yang harus mengerjakan, ya apa enggak? Enggak apa-apa. Memang nambahin kerjaan. Saya memang di media sosial tidak menulis misalnya bahwa saya dosen, enggak, misalnya ya. Tapi karena yang saya posting ke dia jadi akun official sekolah, tapi bisa supporting, mendukung. Kalau di akun medsosnya sekolah itu isinya kegiatan-kegiatan sehari-hari, di akun kita bisa menggambarkan bagaimana kita sebagai guru ketika kita bertugas. Oh, misalnya kita itu adalah guru yang sabar. Oh, kita itu adalah itu maknanya kita agak kurang baik. Yang video saya itu tadi, itu nama-nama orang India, ada kankannya lah gitu kan, Sahrul Khan, terus kemudian sama ya, setelah mantut saya mah. Nah, dari situ akhirnya saya berkaca, saya mencoba untuk mengevaluasi, membuat konten bahkan dengan kualitas video ataupun foto yang tidak terlalu bagus pun bisa saja menjadi viral. Tapi bukan kemudian menjadi jaminan. Artinya gini, artinya memang kita harus memperbaiki kualitas yang seperti itu. Dengan HP yang kita miliki meminimalisir hal-hal yang nantinya jangan sampai terjadi. Artinya ini laksananya seperti burung yang melihat itu, maka kamera akan kita ambil dari atas. Kamera itu akan kita ambil dari atas. Mudahnya biasanya sih ini memang pakai alat khusus lagi, ada tambahan, tapi pakai dengan tergantung ya. Kalau di situasinya kita di tanah lapang, misalkan kita lagi di pinggir Bromo melihat sunrise, itu bisa kita menggunakan efek bird eye untuk foto yang ada di bawah. Tuh, fotonya itu dari atas. Efek apa yang bisa ditampilkan dari ini? Keluasan, kehamparan dan sebagainya. Itu efek mata burung atau bird eye. Lalu kemudian angle yang kedua, bukan efek, angle maksud saya. Angle yang kedua itu adalah high angle. High angle hampir mirip sebetulnya dengan bird eye. Cuman bedanya kalau high angle itu agak sedikit lebih rendah dan itu posisinya itu paling nggak pundaknya kita. Pundaknya kita ini. Kalau bird eye itu benar-benar di atas, kalau high angle itu di pundaknya kita. Ini. Gitu. Efeknya kurang lebih juga sama yang dimunculkan untuk mendapatkan efek kemegahan, terus kemudian tapi hati-hati juga kalau buat foto model, karena kalau misalkan orang objeknya, maka itu ketidakmampuan seseorang dan sebagainya, itu citra yang akan muncul. Lalu kemudian angle yang ketiga, eye level. Eye level itu sejajar dengan penglihatan kita. Eye level. Jadi posisi itu benar-benar kamera sejajar di depan kita. Dan ini saya yakin yang paling sering ibu-ibu gunakan. Efek angle eye level. Gitu ya. Lalu kemudian angle low.
low angle itu agak sedikit ke bawah. Kalau low angle ini mulai menunjukkan, nah biasanya ibu-ibu kalau misalkan mau agak sedikit terlihat langsing, kita mulai nih mengambilnya agak terlihat dari bawah. Karena efek wajah terus saya menggunakan istilah angle-nya yang ke bawah ini akan melihat bagaimana posisi kegagahan dan sebagainya itu akan lebih mudah terlihat. Termasuk juga di angle yang terakhir. Apa itu? Kalau tadi ada bird angle, ada bird eye. Yang sekarang ini mata kodok. Kodok itu kan rata-rata di bawah ya. Mata posisinya adalah dari bawah. Biasanya orang-orang itu ngapain ibu kalau dari frog eye? Glosor. Sampai glosor. Kalau orang-orang apa namanya misalkan kemudian kita ngambilnya sampai glosor kan kayaknya agak gimana ya, paling males ya biasanya. Ada caranya. Kameranya kita balik. Kameranya kita balik, itu bisa. Jadi nggak perlu sampai glosor kayak gini, itu nggak perlu. Kita balik aja. Nah sekarang silakan ibu-ibu praktekkan kelima efek ini, lalu kemudian nanti kirimkan salah satunya aja fotonya, karyanya ibu-ibu, nggak perlu semuanya. Tapi ketika ibu ngirimkan fotonya di grup, jangan lupa cantumkan nama dan kemudian ibu-ibu ngambil angle yang mana. Silakan. Mau menggunakan model mahasiswa saya yang kedua di depan ini, monggo. Mau pakai modelnya Mas Fauzan yang sudah berdiri di tengah, monggo. Silakan, itu sudah standby. Mau menggunakan modelnya saya juga boleh, atau modelnya teman-teman ibu boleh. Mau nggak, silakan praktekkan dulu 5 angle ini. Ada tekniknya juga ibu-ibu. Ada yang namanya yang pertama teknik dolly. Dolly itu bukan lokalisasi aja, Surabaya ya ibu, beda gitu. Memang namanya mirip gitu kan, tapi berbeda. Dolly itu adalah mengambil gambar, mengambil objek dengan cara menggerakkan kamera kita itu maju ataupun mundur. Ini dicontohkan. Objeknya adalah mahasiswi saya, Melinda, lalu kemudian kameramennya adalah Damara. Dia yang memegang kamera, dia yang menggerakkan kamera ini maju ataupun mundur. Jadi pengambilan gambarnya seperti itu, maju ataupun mundur. Tapi pelan-pelan ya, video, ini untuk video. Tapi kalau ibu-ibu melakukan pengambilan gambar seperti ini, usahakan pelan-pelan ya, jangan cepat langsung gitu. Kalau kemudian kameranya stabilizer, atasinya, fiturnya itu mungkin nggak masalah. Tapi kalau kameranya belum ada efek stabilizer, itu bikin pusing. Jadi usahakan gerakannya pelan-pelan aja, biar lebih halus gambarnya. Itu adalah teknik dolly. Maju, mundur, yang gerak itu adalah kameranya. Sama mirip sebetulnya dengan zoom in, zoom out. Tapi kalau zoom in, zoom out kan langsung dari itunya ya, dari kameranya. Kalau dolly itu enggak, kameranya bergerak. Efeknya yang bisa digunakan itu adalah supaya orang-orang yang melihat itu seolah-olah mengikuti pergerakan kita. Gitu. Lalu kemudian yang kedua itu adalah pedestal. Sama, kameranya saja yang bergerak. Cuman bedanya kalau pedestal itu naik ataupun turun. Pelan-pelan kalau pedestal. Jadi pergerakannya itu adalah ke atas ataupun ke bawah. Teknik yang ketiga itu ada namanya teknik truck. Kalau truck itu samping kanan ataupun kiri. Dolly itu maju ataupun mundur. Pedestal itu ke atas atau ke bawah. Kalau truck kanan atau kiri. Itu. Lalu teknik yang keempat, PAN, bukan Partai Amanat Nasional ya. Pen itu toleh-toleh. Tahu ya toleh-toleh ya? Jadi kita menggerakkan diri.
Beda, kalau ke kanan ke kiri kan fokusnya tetap ini ya, ke depan. Kalau toleh-toleh itu kita memperlihatkan sekitarnya dengan cara yang seperti ini. Kameranya tetap standby di depan sini, diem. Cuma dia kita gerakkan saja. Ya toleh-toleh. Kayak kita toleh-toleh gini. Itu teknik yang keempat. Yang kelima apa? Tilt. Manggut-manggut. Jadi kameranya gini. Tuh, manggut-manggut. Pelan-pelan. Nah, yang terakhir roll. Kalau roll itu kameranya muterin objek seperti yang dicontohkan. Jadi kameramennya itu muterin objeknya. Muter 360 derajat boleh, 180 derajat boleh. Itu. Oke? Sekarang silakan ibu-ibu praktekkan. Tapi beda kalau kemudian kita ngasihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang ibu-ibu guru TK sekota Sidoarjo di kantor Dinas Pendidikan Kota Kabupaten Sidoarjo. Hari ini yang kemudian agak sedikit dimainkan naik turunnya, otomatis orang akan lebih senang mendengarkan. Belajar. Bu, saya nggak bisa ngomong, Mas Yota cuma di depan kelas. Saya belajar, Bu. Akhirnya bisa, dikit-dikit. Awal saya ngajar, wih Bu, mules perut saya, Bu. Sama ya Bu ya. Rasanya tuh kayak mau ke toilet, terus kebelet lah. Ya rasanya tuh gak karuan lah campur aduknya gitu kan. Tapi lama-kelamaan kan biasa, wajar. Kalau baru pertama kali, kalau katanya Wisnutama, Bu. Ibu tahu Wisnutama? Yang kalau katanya dia, there is always the first time in our life. Akan selalu ada yang pertama kali dalam hidup kita. Pertama kali kita belajar jalan, pertama kali kita bisa membaca, pertama kali kita sekolah, dan seterusnya. Dan setiap kali kata-kata pertama kali itu pasti akan selalu membuat kita semua gugup, nervous, nggak masalah. Tapi kita asalkan kita mau belajar nggak masalah. Semua ini nanti juga pasti bisa. Itu intonasi belajar kita. Bahasa tubuh itu juga diperlukan ibu-ibu. Kita gunakan gerakan-gerakan tubuh, asalkan ojo berlebihan. Ya ibu-ibu sekarang kita hari ini belajar sampai kayak gitu, ya nggak mungkin gitu kan. Orang juga akan terganggu, lah apa sih ini proses yang mau gerak-gerak gak karuan gitu. Tuh, orang juga akan terganggu. Tapi kalau misalkan kita gunakan anggukan, ya ibu-ibu, kita sekarang coba deh ibu-ibu belajar berbicara caranya gimana. Kalau kemudian kita sudah bisa menggunakan bahasa tubuh yang baik, senyum dan sebagainya, insya Allah sebetulnya pasti semuanya nanti akan lebih mudah. Kita ngajar di depan murid kita gitu ya, mau kita lagi berantem sama pasangan kita, mau mikirin aduh sesok mangan opo yo, berbicara setelah record videonya itu berjalan 2 detik. Jangan ngomong dulu baru di-record. Omongan yang pertama tadi nggak akan didengar, nggak akan terekam maksudnya. Jadi misalkan saya sudah ngomong selamat pagi, baru di-record, baru ditutup. Yang kedengeran, yang terekam cuma mat pagi. Oh, kok ibu mat pagi? Nggak jelas. Kosakata kurang jelas, itu sering juga. Belajar. Sebetulnya ada senam vokalnya ibu-ibu, A, I, U, E, O, supaya omong kita itu jelas. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, itu selalu kita pelajari saja. Ada teknik diafragma dan sebagainya, tapi saya tidak perlu mengajarkan dulu sekarang. Paling tidak ibu-ibu bisa berbicara dengan kosakata yang jelas. Terlalu terpaku dan kurang paham naskah, jangan sampai.
Makanya kita pelajari dulu, kita riset dulu. Tadi Bu Titin di awal sudah menyampaikan kita perlu melakukan riset, kita pelajari. Yang namanya konten kreator ibu-ibu, mereka itu menyiapkan konten itu dengan riset yang mendalam. Jangan sampai asal-asalan. Takutnya juga salah nantinya, apalagi kemudian sampai melanggar norma etika yang berlaku. Oke, kita sekarang sudah hidup modern, tapi kita juga ada yang namanya norma kan, ada yang namanya etika yang berlaku. Jangan sampai kemudian norma etika kita yang Indonesia, yang dimana kita punya aturan tertentu, adat istiadat tertentu, kemudian kita langgar. Jepang bisa menjadi negara maju, mereka juga bisa menghargai adat istiadatnya mereka. Tidak mengecek ulang kualitas audio dan video. Usahakan ibu-ibu sebelum merekam, tadi di awal saya sudah sampaikan, siapkan kameranya, siapkan perangkatnya masing-masing dengan semaksimal mungkin. Memori ada, baterai ada, cahayanya bagaimana pencahayaannya dan sebagainya. Tidak fleksibel. Kita harus buatkan planning A, planning B-nya. Tidak ada backup. Nah, ini yang sudah saya sampaikan. Usahakan sesegera mungkin kalau kita sudah mengambil gambar, di backup segera. Langsung ditransfer supaya tidak hilang. Nah, ini sudah masuk ke konten editing video. Tadi ibu-ibu sudah banyak yang menggunakan. Ada yang harus ada dalam konten di TikTok.